karena variasi tegangannya yang merupakan fungsi waktu mengikuti kurva yang non-linear, eksponensial, positif atau negatif tetap eksponensial, non-linear. Itu kenapa disebut beban linear. Sedangkan kalau R resistif, resistennya aja, itu bebannya linear. Itu kesimpulannya yang kemarin. Terus pada rangkaian orde 1 itu kita hanya mencari konstanta waktunya ya, besaran konstanta waktunya. Sebetulnya dicarinya dengan persamaan diferensial, cuma karena belum dipelajari, ikuti saja yang ada. Ya. Bahwa misalnya rangkaian RC itu konstanta waktunya tau sama dengan RC. Kalau RL, R per L, atau ya, lupa saya. Silakan dilihat aja nanti ya. Ya. Oke. Terus sekarang lanjut pada rangkaian orde tinggi. Kalau rangkaian orde tinggi ini ya, rangkaian orde tinggi. Rangkaian orde tinggi adalah yang secara matematik mengandung parameter polinomial yang degree-nya lebih dari 1 ya. dy per dx, kalau yang 1 itu dy per dx, kalau yang lebih dari 1 itu d2y per dx kuadrat gitu ya. D3 ya per dx kuadrat. Nah, ini sudah pakai I jadi ya. Ini rangkaian orde tinggi itu ya. Kita perhatikan di sini kalau ini yang 1 dy per dx, maksudnya dy per dx itu 1. Tapi kalau sudah pakai 2, 3 sampai n, ini rangkaian orde tinggi. Ini rangkaian orde 1 sampai sini. Kita lihat nih. Seperti rangkaian apa ya? Rangkaian linear, persamaan linear, AX plus B. AX plus B. A kali X plus B. Tapi kalau yang persamaan kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C. Atau A pangkat 3X, BX kuadrat, CX plus D. Gitu. Kira-kira seperti itu ya ininya ya. Apanya? Mekanismenya. Tapi ini persamaan diferensial. Persamaan diferensial. Itu nanti semester depan ya kita pelajari pada mata kuliah matematika teknik. Ya, kalau kita lihat di sini ya, rangkaian orde tinggi itu adanya di rangkaian listrik dengan 3 komponen utama, RLC. Kalau kemarin RL, ya, rang orde 1, RC orde 1, ya. Sekarang kita gabung RLC. Jadi
Jadi di sini kelihatan kalau RLC, kalau L dan C kemungkinan L itu bisa meningkatkan ordernya. Kita lihat di sini, misalnya kita langsung aja praktis ya, bukan membahas. Kita tidak membahas matematikanya, tapi kita membahas rangkaiannya order tinggi itu. Rangkaian seperti ini, sumber tegangannya, besarnya sumber tegangan sama dengan besarnya jatuh tegangan sepanjang lintasan. Kita lihat di sini VS, kemudian VS itu sumber, besarnya jatuh tegangan di R adalah IR, besar jatuh tegangan di induktor LDI per dt, besarnya jatuh tegangan di kapasitor seperti integral IDT, maka kita lihat sumber tegangan ini. Jadi rangkaian ini kita namakan rangkaian sumber tegangan. Cirinya seri ya, cirinya seri. Jadi jangan dihafal, kita harus tahu maknanya ya. Ciri-cirinya seri. Kenapa harus seri? Pertanyaannya kenapa harus seri? Karena tegangan di sini tidak sama dengan tegangan di sini, tidak sama dengan tegangan di sini, tidak sama dengan tegangan di sini. Ini sumber tegangan. Jadi apanya yang sama pada seluruh rangkaian? Pada seluruh rangkaian seri apanya yang sama? Yang sama adalah ini, I-nya. Lihat rangkaian ini. Arusnya yang sama. Arusnya yang sama. Makanya dia disebut sumber tegangan, karena jatuh tegangannya yang beda-beda ya. Jatuh tegangan yang beda, bukan arusnya ya, arusnya sama, tapi jatuh tegangannya, voltage drop. Voltage drop-nya pada setiap elemen beda-beda. Kalau kita jumlahkan, sama dengan ini. Ya, ini Kirchhoff. Di kalian biasanya nyebut, pengalaman saya sih, kebanyakan siswa nyebut KVL ya, Kirchhoff Voltage Law, hukum Kirchhoff tegangan. Kalau saya disingkat KCT, HKT, hukum Kirchhoff tegangan, sigma V sama dengan 0. Kemudian kita berikutnya, kita lihat rangkaian ini. Rangkaian sama juga komponennya RLC. Ya. Ini ada sumber tegangan sama, cuma ini di paralel. Di sini ada arus, ini juga ada arus. Arusnya terbagi masuk ke sini, masuk ke rangkaian R, masuk ke elemen R, kemudian sisanya masuk ke elemen L, sisanya lagi masuk ke elemen C. Ya, kalau di sini di sini arusnya mengalir, yang sama arusnya di sini juga gitu ya. Yang sama arusnya ya. Yang sama arusnya di sini, yang sama arusnya, yang di sini sama harusnya juga ya. Ya, setuju kan? Oke. Jadi ini tegangan. Jadi arus yang di sini, kalau arus di sini arusnya tetap, besarnya tetap. Yang beda jatuh tegangannya. Kalau di sini arusnya, saya bilang arusnya tetap. Berarti arusnya tetap. Ya, maksudnya arusnya tetap mengalir, tapi besarnya beda-beda. Arus di sini, yang ke sini, yang ke R, yang ke L, dan yang ke C itu besarnya beda-beda. Arus ke sini jatuh tegangannya di R berapa, arusnya tegangan. Jatuh tegangannya berapa, L berapa, C berapa. Kenapa harus ini? Jadi tegangan di sini, tegangan jatuh tegangan di R, sama dengan tegangan di sini. Jatuh tegangan di sini, di L, sama dengan sumbernya di VS, sama dengan di VR. Jatuh tegangan di kapasitor atau VC sama dengan tegangan di sama dengan VS atau sama dengan VR atau sama dengan VL. Jadi artinya ketika rangkaian seperti ini ideal rangkaian seperti ini di sini dianggap tidak ada resistennya atau resistennya diabaikan, maka
tegangan sepanjang rel ini, atas dan bawah ya, atas dan bawah, tegangan sepanjang rel ini itu adalah sama. Tegangannya yang sama. Ketika rangkaian seri arusnya yang sama, ketika rangkaian paralel tegangan yang sama. Kata kuncinya gini, tegangan sepanjang rel, ideal ya, nggak ada resisten, nggak ada apa, ini gambarnya begini. Tegangan sepanjang rel itu sama. Maka kalau ditanya, berapa arus di R, berapa arus di L, berapa arus di C? Ya, kalau kita tahu VS-nya, arus di sini, hitung aja VS per R. Ya, kalau di sini, di L. L itu apa rumus tegangannya? Tadi L dI per dt, maka I-nya kita cari di situ. Kita cari di C. Ya, gampang ya. Bisa sama-sama gampang ini, tapi saya penekanannya di pengertian dasar, di filosofi dasar. Jadi jangan sampai kalian terseret tidak menguasai pengertian dasarnya itu. Saya selalu berulang, membosankan, tapi membuat pengertian yang lebih jelas. Kalau kalian mengerti pengetahuan dasar lebih jelas, apapun persoalannya menjadi gampang. Sekarang misalnya kalau di sini udah gampang, arus kali komponen ya, jatuh tegangannya udah. Kalau di sini tegangan sepanjang rel sama, tinggal berapa arusnya dibagi komponennya, bagi ini ya. Oke, kalau misalnya begini, kalau misalnya di sini ada R, katakan R1, berapa arus di sini, berapa arus di sini, berapa arus di sini. Maka mekanismenya ya bisa diperhatikan. Tadi saya nyebut ideal. Ideal itu di sini, di rel ini tidak ada resisten atau dianggap kecil sekali, nilainya kecil sekali diabaikan. Jadi seolah-olah tidak ada resisten. Di sini kosong. Ini tegangannya sama. Tapi kalau saya membuat kasus, misalnya, di sini dikasih resisten. Ada resisten R1 misalnya. Berapa arus yang mengalir sini, berapa arus yang mengalir sini, berapa arus yang mengalir. Di sini ada resisten ya. Gimana jawabnya? Saya tanya, padahal tegangan di sini, tegangan sepanjang rel harusnya sama, tapi di sini ada resisten. Kan menurut saya tadi bilang, kalau tidak ideal, tidak ada apa-apa. Tapi sekarang ada. Nah, gini, kalau di sini ada resisten, kita berlakukan, karena ini seri dengan sumber tegangan, untuk sampai seri ini, kita anggap ini ya, sumber tegangan. Jadi arus sampai titik sini adalah VS per R, ketemu I. I kali R berapa? V Nah, maksudnya begini. Kalau ada tegangan di sini R1 misalnya, maka ada di sini jatuh tegangan VR1. Ya, maka tegangan sepanjang rel sesudah titik ini ke sini adalah VS dikurang VR1. VS dikurang VR1. Sehingga yang berlaku tegangan sama adalah dari titik sini ke sini. VS min VR1 dibagi R ketemu VS min VR1 dibagi L ketemu VS min VR1 dibagi komponen C. Ya gitu. Kira-kira seperti itu ya. Pengertian dasar ya, filosofi dasar ya. Rangkaian paralel tanpa sumber daya. Nah ini begini. Tegangannya sepanjang ini sama ya. Ini referensi. Referensi itu
Mungkin udah saya jelaskan, cuma nggak apa-apa diulang. Pada metode ada referensi yang banyak referensi itu simpul tegangan. Jadi referensi itu maksudnya acuan terhadap bumi yang masanya besar ya, terhadap bumi. Sini V, rangkaian paralel tanpa sumber daya. Jadi begini aja. Asumsinya apa? Kan logikanya ya kalau nggak ada sumber daya ya nggak ada arus, logikanya gitu ya. Tapi di sini bisa mengalir arus, ya bisa karena ada C di sini. C itu penyimpan muatan. Nanti secara praktis bukan penyimpan muatan, disebutnya penyimpan energi, yang energi storage, baterai misalnya ya. Baterai itu C. Baterai itu C, penyimpan muatan. Ketika rangkaian tertutup dan dihubungkan dengan beban, maka akan mengalir arus. Karena tidak ada sumber daya lagi dari luar, lama-lama habis panas. Nah, eksponensial negatif tegangan di sini. Oke, persamaan tegangan di sini. Persamaan tegangan. Kalau sini kan yang sama tegangannya, berarti di sini persamaan arus yang ada ya, persamaan arus KCL, Kirchhoff Current Law. Sigma I sama dengan 0, karena paralelnya persamaan arus. Kita lihat, tanpa sumber daya, persamaan arusnya, tegangannya sama, V per R, ditambah 1 L kali PDT, ya, tergantung waktu. Nilai awal, kalau diketahui, dan nilai awal, masukkan. Kemudian arus di sini C dV per dt. Itu ikuti rumus sigma I sama dengan 0. Sigma I sama dengan 0, ya oke. Pada saat I0 positif sama dengan I0, V0 positif sama V0. Artinya nilai awal nih. Nilai awal ketika switch ditutup. Nah, dari uraian ini kita lihat C2dV per dt kuadrat. Nah, kelihatan di sini 2dV. B2V per dt kuadrat. Berarti ini kuadrat. Ditambah super R dV per dt dan super L per V sama 0. C, kita lihat ke atas lagi. Pengertian dasar lagi. C dV per dt, di sini V per R, di sini super L. Nggak seragam ya, di sini diferensiasi, di sini tidak ada diferensiasi linear, di sini ada diferensiasi dv per dt, di sini integral, di sini linear, ikut aja kemana-mana. Maksud saya di sini diferensiasi, di sini integral. Susah, mana yang harus diikuti gitu ya? Mana yang harus diikuti? Yang harus diikuti jadinya bingung di sini. Kalau mau diintegral ke mana? Oke. Jadi untuk lebih memudahkan ya, diturunkan. Ini dijadikan diferensiasi seperti hal ini. Untuk seragam ya, biar seragam. Ini dv per dt, nanti di sini dv per dt juga, di sini dv per dt juga. Oke, kita lihat. Yang L ketika diturunkan, integral ini diturunkan jadi V per L ya. V per L. Kemudian ini dV per dr. Ini C2dV per dt. Karena ini diturunkan sekali lagi ya. Ini sudah penurunan, diturunkan lagi di 2V per dt. Yang ini integral diturunkan jadi linear kayak gini ya. dV jadi V per L, ini dV per L.
Eh, Mungkin kalian di SMA sudah belajar atau gimana, tapi sebentar ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya, yang masuk belakangan tetap aja saya anggap tidak masuk, ya. Meskipun di admit, ya. Karena sudah saya shoot, sudah absen, nggak bisa seenak masuk, ya. Waktunya udah terlalu lama dari toleransinya. Jadi yang saya admit belakangan tetap aja saya nilai nggak masuk. Oke, dari sini kita lihat, tadi saya teruskan lagi. Ada istilah-istilah yang memudahkan. Integral diturunin gini, maksudnya gimana sih? Gimana cara mengingat yang lebih gampang, memahami lebih gampang, bukan mengingat, memahami lebih gampang. Gini, dv per dt itu istilah populernya dalam keseharian, ya, dalam bahasa Indonesia, bukan diferensiasi. Kalau diferensiasi susah sekali, diferensiasi, difference. Biasanya disebut dengan penurunan atau turunan. Nah, kalau integral, kalau di SMA ini untuk memudahkan disebut tanjakan. Kalau yang ini turunan, yang ini tanjakan. Waktu dia nanjak diturunin lagi, ya, jadi dv per L. Ini diturunkan dv per R dt. Turunannya terhadap waktu, penurunannya. Di sini terhadap waktu. Kita aksen gitu, ya. Jadi seperti ini jadinya C2dv per dt kuadrat ditambah super R dv per dt ditambah super L kali V. Ini ordernya lebih dari satu. Oke, sebut order tinggi. Di sini ada solusi persamaan diferensial, ada mekanismenya sebetulnya. Sini cuma ini aja, ikutin aja dulu. P sama dengan A kali E pangkat minus E pangkat ST. Ini solusinya ini. Nanti solusinya jawabannya kira-kira seperti ini. V-nya itu seperti ini. Nanti yang dicari itu adalah ininya. Kalau S itu sebetulnya Laplace, ya. Laplace nanti bisa dicari ininya. Untuk sekarang ininya dulu deh, A-nya dulu berapa. Oke, dari sini kita coba masukkan, kita substitusikan ke bentuk persamaan awalnya. C d2v per dt kuadrat. Ini kita turunkan dua kali, ya. A s kuadrat E pangkat min st. Maksudnya S pangkat min 2, ya. AS kali S. AS turunkan lagi S kali ini jadi kuadrat E pangkat ST. Kemudian yang super R masukkan ini diturunkan, dv per dt nya diturunkan nih, dv per dt A E pangkat ST diturunkan, A nya turun konstanta, E pangkat ST nya keluar, AS, ya, A nya konstanta, A per R konstanta, tadi S diturunkan bisa ST. Kemudian super L kali V A E pangkat ST. Jadi
Ini dari mana? Ya dari sini. Kalau ini disubstitut ke dalam sini, kemudian kita turunkan D2A kali E pangkat ST. A-nya konstanta keluar, S turun 2 kali jadi AS kuadrat. Kita keluarkan yang seragam, eliminasi AE pangkat ST ya. Jadi dapat CS kuadrat, koefisiennya konstanta koefisiennya super R kali S super L sama dengan 0. Ini kita coret bisa 0 ya. Jadi ininya kita coret jadi 0. Ini ya CS kuadrat plus S sama dengan 0. Maka S1 sama dengan, ini kita uraikan biasa ya, pakai persamaan kuadrat biasa. Persamaan ABC juga bisa ya. Ini per 2A kan. Jadi dapatnya seperti ini, S1 sekian, S2 sekian, P1 sama dengan A1 E pangkat S1 kali T, P2 A2 E kali E pangkat S2 kali T. Ya, ini uraiannya. Tapi pertanyaannya gimana? Mas selalu mulus begini. Gimana kalau kan ini sama? Kalau akarnya sama, ya berarti cuma satu ya. Nah, persamaan kuadrat kalau akarnya sama apa yang cirinya? Cirinya diskriminannya positif ya, lebih besar sama dengan 0 kalau nggak salah ya. D B kuadrat min 4AC itu sama dengan 0 Pak. Berarti B kuadrat sama dengan 4AC. Kalau positif D lebih positif lebih besar dari 0 artinya ya. B kuadrat min 4AC itu lebih besar dari 0. B kuadrat min 4AC. Ini penentuannya di sininya ya. Kalau positif itu dua akar nyata berbeda. Kalau di sini 0, diskriminan 0 ya, B kuadrat min 4AC-nya sama dengan 0, di akarnya ya sama dengan 0, maka ini jadi hilang. Berarti akarnya ada dua akar yang sama. Kalau ini negatif, nah ini jadi imajiner ya. Ya, kita lihat dulu sini, P1 plus P2, CD2P, kita turun. Maka hasil akhirnya sama dengan ini. Di sini kita harus P1 plus P2, diturunkan dari sini lagi, kita balikkan ke persamaan awal. Didapatkan C2 dan P1, maka hasil akhirnya adalah ini. P itu sama A1 kali S1 pangkat T ditambah A2 kali E pangkat S2 kali T, eksponensial ya. Ya, ini kasusnya. Oh ini salah. Enggak apa-apa. Ini rangkaian kasus. Tadi saya udah cerita kasus gimana ya. Ini ada untuk kasusnya. Kalau tadi saya cerita kasus, tergantung dari ininya. Kalau ini positif, ini pasti berbeda P1 sama 2. Nggak ada masalah. Tinggal masukkan yang enak begitu. Kalau ini sama dengan 0, nggak ada masalah. Paling ada geser-geser sedikit. Ini P1 sama P2, persamaan rumus ABC gitu ya. Kalau ini sama, D sama dengan 0, X1 sama dengan X2. Kalau ininya positif,
X1 dan X2 tidak sama. Kalau ini yang negatif, ini berarti imajiner. Ini gampangnya gitu. Jadi di sini ada begini. Kalau di persamaan diferensial, di matematika teknik ada penurunannya. Ini sini misalnya jadi seperti ini. Contoh kasusnya gini, rangkaian memiliki 2 unit induktor, ada di sini, ada di sini ya. Di sini L1 misalnya dialiri arus I1, L2 dialiri arus I2. Loop 1, 2I1 per dt, 12I1, 4I2 sama 7. Di sini LDI per dt, di sini R kali I, di sini R kali I. Jadi 12, ini jumlahkan ya seri 12I1 minus 4I2. Ya. Ini sebetulnya ada 2 persamaan tegangan. Ada 2 loop, ya di sini juga ada 2 persamaan tegangan, loop 1 dan loop 2. Oke. Di loop 1 ini persamaannya P1 R1 kali I1 ditambah R2 kali I2 ditambah L2 ditambah L1 DI1 per dt. Kemudian di sini gimana di sini? Di rangkaian ini, rangkaian di resistor yang berhubungan dengan loop lain, loop bersebelahannya, loop tetangganya, maka rangkaian ini dipengaruhi oleh elemen ini dipengaruhi oleh kondisi tetangga. Jadi loop ini dipengaruhi oleh kondisi tetangga pada elemen ini, elemen R ini. Ya, dipengaruhi oleh tetangga pada elemen ini. Di sini kita lihat 4I2. 4I2. Ketika di sini, ketika pada urusan sendiri, di loop sendiri, 8 plus 4 jadi 12. Mana tadi? Ini 12. 8 plus 4 I1 dikurang 4I2 dikurang 4I2 dikurang 4I2 I2 kan. Jadi pada loop 1 ya. Loop 1 kenapa ada urusan I2 ya? Karena ini mempengaruhi besaran semua. Dan di sini 2 DI per dt, L DI per dt, 2 DI per dt. Ya, ini dibuat seperti ini. Kemudian loop 2-nya yang urusan diri sendiri L2 DI2 per dt ditambah R1 R2 kali I2 ditambah R tetangganya ini. Ini sama ya. Ini R yang ini sama 4I2. Jadi gini. Ini dipengaruhi, loop ini dipengaruhi oleh tetangga di sini, dan pada loop yang ini juga dipengaruhi oleh tetangga di sini. Ya, ini tidak ada resisten lagi, jadi untuk diri sendiri persamaannya gimana? R kali I2 ditambah L DI2 per dt, ada pengaruh dari sini. Pengaruhnya gimana? Pengaruhnya minus ya. Di sini juga minus, di sini juga minus. Jadi
Pertanyaan saya, apa harus begini gitu ya? Harus minus 4I2, harus minus 4I1. Apa harus begini? Nah, ini yang kemarin dipelajari pada metode determinan matriks ya. Ini lebih gampang. Apa ya harus begini? Harus. Jadi jangan dihafalin. Kalau dihafalin ya jadi begini. Kalau dihafalin tuh jadinya begini. Minus 4, minus 42. Jadi rangkaian dari rangkaian tetangga itu pengaruh minus 4I2. Yang ini juga minus 4I2. Bukan itu yang saya ini. Prinsip dasarnya tergantung dari arah arus yang diasumsikan. Tergantung dari arah arus yang diasumsikan. Pada rangkaian sini ya, di elemen R ini, kita arusnya kebetulan searah jarum jam. Pada elemen 4 ohm ini, elemen resistor, arusnya ke sini, yang ini arusnya naik di sini ya, dokter. Arusnya di sini naik yang dari I1, tapi yang I2 arusnya terbalik, sorry maaf. Dari loop 1 arusnya turun ke bawah, gini berputar, tapi dari loop 2 arusnya naik. Jadi yang sini naik, yang sini turun. Artinya apa? Berlawanan. Ketika ini semua begini, ini naik. Oh, berlawanan. Dilihat dari sini dia negatif. Kalau dilihat dari sini, ini naik, ini turun. Oh, berlawanan. Jadi negatif. Nah, itu tanda negatif ini ya tergantung dari arah arus yang diasumsikan. Asumsi arah arus itu suka-suka kalian aja lah, bebas. Mau naik, mau turun, mau muter, terserah. Tapi ada tapinya dalam rangkaian seperti ini. Ada tapinya. Tapi ini harus dibuat dulu. Ketika kalian menghitung pada saat evaluasi ya, ujian, UTS, kuis, dan macam-macam, kalian menggambar rangkaian ini tanpa ada ini, sangat memudahkan saya, sangat memudahkan pekerjaan saya, sangat meringankan pekerjaan saya. Saya sangat berterima kasih karena begitu gambar rangkaian dengan persamaan ini, dengan hasil-hasilnya, tanpa ada gambar ininya, saya langsung coret, saya langsung salahkan. Jadi saya nggak periksa lagi. Itu jadi memudahkan pekerjaan saya. Logikanya, kenapa bisa ada persamaannya? Kenapa bisa ada hasilnya? Kalau persoalannya nggak tahu. Ya, kenapa bisa ada hasilnya? Kalau problemnya aja nggak tahu. Kenapa ada jawabannya? Kalau problemnya nggak tahu. Lucu ya. Begitu. Maksud kesimpulannya, pada saat gambar rangkaian harus dijelaskan arah arusnya. Dijelaskan bukan kalimat. Gambar gini juga cukup. Oke, kita lanjut. Dan peram 1 dan 2 ya, kita dapat 1 dan 2. Ini kita masukkan. Kita substitute aja ya. Loop 1 sekian, loop 2 sekian. Persamaan 1 gini, persamaan 2 gini. I1-nya ini berarti kalau I1-nya ini, di I1 ini yang diturunkan. Jadi I2 nih ya. I1 turunkan, I2 nggak usah. Jadi semua jadi I2 nih. Nah kan jadi I2 ya. I2 sekian sen, dapatkan sekian 2 PG. Secara persamaan order 2 D2X per dt kuadrat A1 dan nah ya, ini persamaan umumnya, rumus umumnya ya. Respon lengkapnya Xn ditambah Xf. Ya. Xn ini natural, alami. Xf ini ada paksaan. Apa sih maksudnya ya? Alami sama paksaan ya. Jadi kalau alami itu begini.
Ini alami nih. Kita pasang gitu, secara alami dia ada sendiri, responnya kayak gini. Jadi yang force yang pakai ini, yang force begini. Bedanya apa? Kalau yang force ada sumber daya, ini sumber dayanya. Kalau yang natural tidak ada sumber daya. Bedanya itu. Kenapa ya? Dia berinteraksi sendiri. Force, ya namanya paksaan ya. Ada unsur eksternal yang memaksa supaya dia berbuat begini. Ya. Jadi ada dua macam, ininya solusi umumnya, jawaban umumnya itu Xn ditambah Xf. Ini pasti, harus begini jawabannya. Xn natural berapa, Xf berapa. Nah biasanya kita cari dulu Xn ya. Xn-nya berapa nih di sini dari rangkaian ini, kemudian cari Xf-nya. Jadi Xn itu dalam hal ini ya, dalam hal kasus seperti ini, Xn gimana? Ya ini kita jadikan 0, seolah-olah tidak ada, kita short. Kita hilangkan, kita short. Ketemulah Xn. Setelah itu kita cari dengan ini, ketemu Xf. Ya ini tadi yang persamaan umumnya, AE-nya kita tarik keluar ini kita bikin 0, ya ini persamaan Xn nih, yang natural tanpa sumber daya. Kemudian S1 S2 ya, ini. Nah ini tadi sebetulnya contoh soalnya itu salah lokasinya, cuma udah masuk situ daripada bolak-balik kita nggak apa-apa. Ini SN1 SN2. Mulai kita masuk kasus ini S1 S2 A1 min 4 A0 per 2 rumus ABC biasa ya. Kita perhatikan di sini ya. Kalau ini positif 2 akar beda, kalau ininya 0 A1 kuadrat min 4 A0 sama dengan 0, maka ini keluar dua akar yang sama. Kalau ininya negatif, berarti ini lebih besar dari ini, maka ini imajiner. Kenapa imajiner? Ini berarti tanda di bawah akar ini pangkat genap ya. 2, 4, 6, 8. Dipangkatkan genap kok malah negatif. Makanya jadi imajiner. Kalau misalnya min kali min sama dengan plus. Tapi ini min kali min jadi min gitu. Bisa juga plus kali min jadi min. Nah, berarti kalau akar 2 itu 1,4, akar 4 sama dengan 2, akar 3 1,7. Kalau akar min 2 berapa? Akar min 2 nggak bisa karena pangkat positif, pangkat genap itu harusnya positif, tapi justru dia negatif, jadinya imajiner. Itu kenapa dia harus imajiner, karena itu ya, pangkat positif pangkat genap malah negatif. Sini kan genapnya kuadrat, kuadrat aja, levelnya kuadrat, kok kuadrat negatif, aneh juga ya. Apapun namanya kuadrat itu harus positif, tapi ini negatif, ini jadi imajiner. Ya dihayal-hayal aja secara matematik, kita maksudnya dipikir-pikir sama, oh kira-kira gini nih harganya sekian.
Jadi terjadi akar-akar kasusnya real nyata, kompleks, kembar, real nyata ya, real atau nyata ya. Ini kompleks kembar. Akar-akar real ini disebut overdone, redaman yang lebih, redaman yang berlebih, redaman yang terlalu meredam ya. X A pangkat min ST A2 E pangkat min ST, naturalnya ya, di naturalnya. Jadi apa maksudnya kita lihat overdone itu? Overdone itu kurvanya curam, penurunan kurvanya curam. Jadi dari titik atas mendekati nol langsung terus ke bawah. Kalau di sumbu tegak, ya dia mirip-mirip sumbu tegak, gitu. Seperti hiperbolik. Kalau akar kompleks, ya beginilah dapatnya. Trigonometri. Kenapa harus trigonometri? Karena trigonometri juga imajiner. Bisa rangkaian sinus begitu gimana? Bisa ngebayangin gimana coba? Nah, imajiner ya. Jadi akar real imajiner, akar kompleks imajiner. Akar yang real sama itu critical dam, disebut critical dam. Redaman kritis, redaman ya bahasa Indonesia susah, redaman yang agak kritis. Jadi parameter bergerak sedikit, nilai semuanya berubah, redamannya berubah. Mungkin over, mungkin under ya. Under itu agak landai penurunan kurvanya. Kalau over, penurunan kurvanya cepat. Nanti itu dipelajari lebih dalam di teknik kendali kali ya. Entah dasarnya, entah tapi di sana di dalamnya. Overdam, underdam. Paksa ya dari luar. Sumber dari luarnya ini. Kita lihat ini ya. Sumber dari luarnya ini. Ini C tadi ya. Ini C, ini R, ini L. Kita lihat tadi ya dari persamaan tadi. Terus kita misalkan saja Fs sama A. XF, di sini XF ya. XF, XF, XF. X. Maksudnya, sini nggak ditulis, X-nya ini ketinggalan indeksnya nulisnya. Ini external force. External force, kekuatan dari luar, daya dari luar. Kalau kita misalkan XF sama A, maka coba kita masukkan 16A sama dengan 32. Ya kalau kita turunkan A ini konstanta ya, A ini konstanta ya. B2A diturunkan 0, diturunkan 0. Kenapa harus begini? Jangan, oh berarti ini enggak. Karena konstanta diturunkan jadi 0. Jadi 16A sama dengan 32, A sama dengan 2. XT, XN, A1, nah di sini masih tingkatnya sederhana, A1 E pangkat min 2T ya. Kemudian tambah A2 E pangkat min 8T. Ikuti persamaan awal yang tadi. Oke, yang berikutnya contoh kasus yang kedua untuk yang kompleks. Dx per dt yang kompleks ini nggak sama dengan 0. Ini kita turunkan
A sin, B sin, B cos. Turunkan lagi, ya rame nih kalau ini turunin. Sebab ini diturunkan berapa kali pun ya, ini nggak akan habis. Persamaan trigonometri itu kalau diturunkan tidak akan habis. Tangens bisa habis, tangens bisa habis. Tapi sin dan cos itu nggak pernah habis. Bertukar-tukar gitu. Itu yang disebut descendants. Turunkan sekali, sekian, turun 2 kali. Ya. Kemudian coba kita, setelah kita turunkan yang linearnya ada ini, yang turunan sekali ini, yang turunan kedua kali ini, kita substitusikan besaran ini. Ini masuk ke sini, ini masuk ke sini, ini masuk ke sini. Ya. Hasilnya seperti ini, rame nih, kecil-kecil. Yang penurunan kedua ditambah penurunan pertama ditambah yang linear, non linear. Dapatnya di sini dapatnya gimana? 40 cos 4t ya, 44 cos 4t ya. 44t. Kemudian disederhanakan yang ini kita eliminir, kita keluarkan 16A-nya. Kita eliminasi yang dikumpulkan maksudnya ya, cos 4t semua gitu. Jadi sekian, 40 cos B cosnya 40 cos 4T, B sama 1. Dari sini kita dapat B sama 1, ya. Cos 4T-nya coret, 40B sama 40, 40-nya coret, jadi B sama 1. Ini juga begitu ya. Hanya sama 0, sehingga XF-nya sama sekian. XN plus XF, ini jawaban yang lengkap ini. A1 E pangkat 2T, ini jawaban lengkapnya ya. A2 E pangkat 8T plus sin T. XT-nya XN plus XF sama A1 ini ya. Ini saya besarkan aja nih. Biar kelihatan. Kalau kecil-kecil ini nggak kelihatan ya. Jadi ini jawaban yang lengkap. Ini natural tanpa sumber daya dan ini yang dengan sumber daya. Padahal di dalam rangkaiannya, di dalam gambarnya ada sumber dayanya. Ya, untuk mendapatkan SN ini kita short, ini kita hilangkan, ini kita hubungkan. Itu namanya di short, disingkat. Jadi XN-nya dapat, XF-nya rangkaian normal biasa. Oke. Dapatnya seperti ini. Ya, maksudnya ininya dulu ya. Jadi kasus-kasus seperti ini kalau fungsi T-nya, oke, sebentar ya, kita ini dulu. Nah, fungsi T itu maksudnya gini. Fungsi T itu misalnya I-nya nih, kita cari I-nya misalnya. I1, IT, I2, I2T. Nah, itu maksudnya gitu. Kalau bentuknya tadi, bentuk ketegangan atau arus ya, yang dasarnya. Kalau bentuknya K, konstanta, maka dapatnya A, XF-nya A, external force-nya ya. Kalau ini dan fungsi T, maka dapatnya AT plus B.
Kalau dia T kuadrat, AT kuadrat plus BT plus C. E pangkat AT, ikutin E pangkat AT, ya kita tambah A. Kalau sin BT, sinusoid, atau trigonometri, ya begini dapatnya. Ini juga ini. Jadi maksudnya kalau misalnya kita menemukan soal yang seperti ini, jawabannya, pola jawabannya begini. Ikuti begini. Ini rumus ya. Ini pola gitu. Pola persamaan, pola hasilnya kayak gini. Ya. Tentukan nilai V pada saat T positif jika T sama dengan 0 kondisi steady state. Maksudnya rangkaiannya seperti ini belum ditutup ya, masih terbuka. Itu rangkaian sudah steady state, bukan transient maksudnya, sudah steady state. Terus ditanya nilai V di sini, nilai state, nilai tegangan di komponen C, ketika ini ditutup, T positif ini ditutup. Kalau T sama dengan 0, ini masih terbuka. Ketika T positif, di sini ada perubahan. Sesaat ada perubahan transient berapa gitu. Padahal dia lagi keadaan steady state, konstan. Ini ada sumber daya terus mengalir. Tadinya arusnya ke sini, ya. Sekarang ini ditutup. Arus yang ke sini, kenapa dia berubah? Karena arusnya kalau tadinya penuh, sekarang arusnya dibagi dua. Apalagi di sini tidak ada elemen, ya, tidak ada komponen. Kalau di sini ada R, nggak masalah. Tapi kalau di sini tidak ada komponen, maka arus akan lari semua ke sini. Logika dasarnya gitu, ilmu dasar gitu. Kalau di sini tidak ada komponen resistansi, induktansi, dan ini kosong, ini namanya short circuit. Kalau short circuit itu arus mendekati, impedansi mendekati 0. Resistansi mendekati 0. Jadi arus akan masuk ke sana semua. Nah, ini tidak berbicara itu hanya pengetahuan umum. Jika dengan kondisi steady state, ya, begini ya. Tentukan nilai V pada saat T positif. Saat T sama dengan kondisi steady state. Kondisi steady state tadi ketika T sama, ini T positif ya, ketika T positif, ini salah di sini. Harus semua lari ke sini, sementara di sini seolah-olah rangkaian terbuka. Bukan terbuka sebetulnya, tapi karena arus lari ke sini semua. Jadi di sini seolah-olah terbuka, muncullah tegangan di sini. Karena ini menyimpan muatan dan muncullah tegangan di sini. Jadi pada steady state VC sama 0 volt, ya 0 dengan 8/42, arus yang ke sini dari 8 ya, V per R, ketemu arus sekian, masuk ke sini semua. Nah, pada saat T positif, wah ini terbalik. Udah nggak apa-apa harusnya. Harusnya begini.
Kita buat persamaannya sekarang. V kali L DI per DT, ya. V kali L per D. V sumber sama dengan LDI per DT ditambah 1/C integral DT ditambah, oh enggak, di sini 1/C integral DT ditambah 4IT. Jadi logikanya gini, Vs sama dengan VR ditambah VL ditambah VC. VR itu I kali R di sini mana I kali R, ya, I kali R ditambah VL itu LDI per DT ini ditambah VC. VC-nya kita cari, ya. Kita cari. Dari I2-nya kita tahu sekian. Mana tadi, ya? L dengan C dV per DT. Ini persamaan umumnya. Kalau VC dicari, dVC per DT kita turunkan 8 sumber, ya. DI per DT tambah VCT 8. Kita turunkan sekali lagi terhadap T, ya. Karena ini tadi kan 1/C integral IDT. VC itu kan 1/C integral IDT. Jadi supaya seragam misalnya ini, dan tanjakan ini jadikan turunan, ya. 1/C 4 dV per DT. Ya, gini berubah. LD2 apa nih? Dari sini LDI per DT. Turunkan L22V, L22V 4, sini L4 dV per DT, ya, tambah seperti yang begini. Oke, kita samakan penyebutnya, dapatkan hasilnya seperti ini. Respon alaminya, ya, ini respon ini, ya. Pn sama A pangkat T D2V plus ini AE, yang ketemu Vn-nya sekian. Kenapa harus begini? Pertanyaan itu kenapa harus trigonometri singkatnya? Lalu kita nggak tahu di sini. Kenapa harus begini dulu? Ya, ini dapatnya seperti ini. Kita lihat persamaannya di sini, ya. S plus 19 sama min 2 plus J4 min 2 min J4. B kuadrat min 4AC 4. Ya, kita lihat di sini, ya. B kuadrat min 4AC. Kenapa dia harus gini? Saya mau ini aja mengulas di sini. Kenapa jawabannya harus gini? Untuk pertama kita selidiki di ini, ya, persamaan ini, ya. B kuadrat min 4AC. B kuadrat 16 min 84 kali 1 kali 20 min 4AC. Jadi 16 diambil 80. Akar negatif. Maka dia dapat kayak gini. Jadi kompleks, ya. Kompleks imajinasi. Terus gimana kelihatannya? Di sini. Jawaban pertama yang ini. S1 min 2 plus J4. S2 min 2 min J4. Ya. Ini karena harga di bawah akar itu negatif. D lebih kecil dari 0. Jadi jawabannya gini. Respon paksanya VF sama A 20 VF sama 160, A nya sama 90 per 20.
Jadi di sini kita ngelihat untuk mencarikan nilai A aja ya. Hingga VT sekian, ini jawaban lengkapnya. V natural paksa force pada saat P sama 0, A1 sama 8 pada saat ya ini. Di CT-nya, ILT-nya masukkan seperti ini. Dapat masukkan lagi DP-nya tadi ya. Nah, di sini V-nya ini. V-nya ini ya. Terus kita lihat ya. VN-nya nanti supaya jangan bingung. VN per VT, VN, VT ini sudah dieliminir ya. Pada saat A1 plus 8 apaan sih? Oh ini maksud saya gini. DVT per DT 1/20 kali DVT per DT. AT cos 4T A2 sin 4T. Ini DVT. DVT berarti di sini sin ya. Sin. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini yang kita ambil, ini yang diturunkan ya. Dari VN ini yang kita turunkan ya. Dari sini kita dapat ini. VN-nya sekian, ini kita turunkan. Kita substitut ke sini ya. Dapatnya ini, terus IL0-nya ILT segini, IL0 kita masukkan angka-angkanya. IL cos 0. Cos 0 itu 1 ya. Ya enggak? Di sini pangkat 0 2, berarti juga udah enggak masalah. Cos 0 sama dengan 1, sin 0 sama dengan 0. Oke, coret. Kemudian E pangkat min 2T, T-nya hilang. Jadi 1, 4A sin 0, sin 4T itu sin 0 yang 0 ya. Ditambah 4 cos 0, 4. Ketemulah A1, A2-nya. A1 sama min 8 ya. 16 4 A2 40 dari A3 sama 6. Sehingga jawaban lengkapnya PN ditambah PF ini langsung didapat seperti ini. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa untuk penghitungan itu harusnya dikerjakan respon natural dulu ya. Untuk ini respon naturalnya dulu. Respon naturalnya itu berarti seperti ini. Ini tidak ada ya. Kita begini, ini respon natural. Maaf. Respon natural itu ini begini. Ini tidak ada sumber tegangan. Tidak ada sumber daya. Sehingga soal seperti begini. B kuadrat min 4AC ini. 4B kuadrat min 4AC ini natural ya, tanpa sumber daya. Setelah didapat dari PN ini kan didapat P-nya sekian. Nah, ini jadi acuan untuk menjawab yang PF. Ya, ini untuk rangkaian order tingginya seperti ini. Order 1, order 2 sudah, order 1 sudah, order tinggi sudah. Ini untuk analisis
rangkaian ya, analisis rangkaian non-linear. Kalau sampai kemarin sebelum sampai dengan UTS itu rangkaian linear, ya, untuk rangkaian linear. Tapi kalau yang sekarang sudah analisis dengan rangkaian yang non-linear, artinya sudah ada unsur induktor dan kapasitor. Metode hitungannya sama aja, cara-cara menghitungnya di dalam rangkaian itu sama dengan yang resistif, cuma sekarang ada komponen L dan C itu aja. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya kira cukup ya. Saya lupa, ininya udah dikirim belum ya? Ini enggak, ini acak-acakan gini. Yang enak lihat di bukunya aja dah lebih ini. Tapi boleh juga nanti saya kirim ininya PPT ini. Meskipun acak-acakan tapi dilihat aja sendiri ya. Saya main tempel-tempel aja biar cepet gitu. Saya bikin nulis satu-satu capek kalau begini. Ya setempel-tempel aja yang mana kira-kira. Saya beri penjelasan sedikit gitu. Oke, ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira cukup. Ikuti prosedurnya sebelum off. Sebelum lab, silakan. Di on, yang sudah on boleh lab. Ya, silakan yang mau lab. Oke Pak, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya.